orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka selama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Masih bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Alfa Urba dari Partai Nasional Demokrat. Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh, susah banget nih dari Bintaro ke Senayan, itu jauh, macet, gek. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet, dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, ya itu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat, merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Alfa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapih, dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu.
kamu. Itu yang diminta, kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa, nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya selesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ya nggak masuk akal, gengs. Udahlah, jangan lagi kita pilih artis-artis ini karena mereka memang nggak punya kapabilitas. Mereka yang biasanya acting, ya kan, biasanya nangis-nangis gitu di TV gitu kan, berakting, itu kapabilitasnya beda banget sama untuk menjadi karyawan rakyat di pemerintahan. Semoga ini adalah periode terakhir ada artis-artis yang nggak punya kapabilitas yang duduk di pemerintahan. Banyak artis yang punya kapabilitas, contoh Rika Diah Pitaloka, dia bagus banget ya, dan aku suka sama dia gitu. Dia hasil kerjanya terlihat, dia turun ke lapangan, dia banyak kebijakan-kebijakan yang dia dukung, program-program yang dia dukung dan bagus gitu. Tapi artis-artis yang lain, tolong deh, nggak usah. Mereka itu cuma karena udah nggak ada kerjaan, gengs, nggak bisa cari duit lagi karena modalnya cuma muka doang. Makin tua kan mukanya makin nggak cantik kan. Itu resikonya ya, jadi artis kan dibayar mahal, nabung lah, bikin bisnis lah, ngapain kek. Kita dong jadi masyarakat, udah mukanya biasa aja, nyari kerja susah, gajinya dikit, harus naik KRL, naik transportasi umum, ya kan? Abis itu dihina lagi sama anggota DPR, dibilang, macet, nggak mau, gitu kan. Ih, gede banget sumpah ngelihat artis-artis ini, bener-bener deh. Kelakuannya, mati empatinya. Makasih banget kalian udah support video-video perlawanan aku terhadap kegagalan empati, kematian logika, dan rasa malu dari karyawan-karyawan kita di DPR. Hai semuanya, namaku Salsa, aku udah 10 tahun tinggal di luar negeri, dari mulai di Malaysia dan saat ini aku tinggal di Eropa. Sebenarnya aku udah gak pernah lagi makan dari fasilitas duit-duit pajak kalian udah 10 tahun terakhir ini, tapi aku di sini bersuara karena aku merasakan solidaritas yang luar biasa kenceng kepada kalian semua karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Udah saatnya kita-kita yang berpendidikan bisa keluar, kita-kita yang masih memegang nilai-nilai moral jujur bisa keluar dan bersuara. Satu lagi, banyak dari kalian yang menyarankan aku masuk ke parlemen atau jadi menteri atau apapun itu ya di Indonesia. Teman-teman, aku sama sekali nggak punya kepentingan untuk bisa masuk DPR atau jadi menteri karena hidupku di luar negeri jauh lebih sukses. Gaji 104 juta itu aku udah earn lebih banyak jauh ya daripada gaji DPR itu gitu. Tapi aku di sini bersuara bukan karena aku pengen masuk ke pemerintahan, amit-amit aku makan duit pajak rakyat, tapi karena aku sangat jijik, muak, dan geli ngelihat perlakuan karyawan-karyawan kita yang udah sangat nggak tahu diri itu. Bubarkan DPR. Kalian satu-satu ya, satu-satu karyawan kita di DPR akan aku kuliti kalian satu-satu dan perkataan kalian, bertanggung jawab kalian dengan perkataannya. Ahmad Syaroni, ayo kapan debatnya? Udah berapa jam nih? Udah di tag berapa banyak?